Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bernama Eyang Prabudilaya. Ia dikenal sebagai ulama yang tekun dan gigih berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama. Ia sangat rajin belajar ilmu agama hingga tak kenal waktu. Siang malam ia gunakan untuk belajar ilmu agama dengan gurunya yang bernama Kiai Jawaraga. Pada suatu hari, Eyang Prabudilaya mendapat perintah dari gurunya untuk menikahi anaknya yang bernama Sekar Karembong. Wahai Adinaya, maukah engkau menikahkan dengan putriku Sekar Karembong? Sepertinya kau saling mencintai. Eyang Prabudilaya bersedia untuk menikahi Sekar Karembong sebagai bukti kepada gurunya bahwa ia sangat berbakti. Akhirnya mereka pun menikah. Tak berselang lama, Eyang Prabudilaya menyatakan niatnya untuk belajar agama ke tanah Jawa. Maka pergilah ia bersama istri dan emban bernama Saliwati. Setibanya di tanah Jawa, mereka menemukan pesantren yang cukup terkenal. Mereka pun menetap di sana dan Eyang Prabudilaya belajar ilmu agama selama beberapa bulan. Di tempat ini, kejadian serupa terjadi lagi. Eyang Prabudilaya diminta oleh gurunya menikahi putrinya yang bernama Sembah Dalam. Lagi-lagi, Prabudilaya tak bisa menolak perintah gurunya. Akhirnya, ia menikah dan mempunyai 2 istri, Sekar Karembong dan Sembah Dalam. Sekar Karembong dan Sembah Dalam kemudian seperti kakak dan adik. Keduanya sangat akrab. Suatu hari, Eyang Prabudilaya mengutarakan keinginannya untuk berdakwah di tanah kelahirannya. Dindaku, aku ingin berdakwah di tanah kelahiranku. Aku ingin kalian merestui dan membantuku dalam melaksanakan tugas mulia ini. Kedua istrinya setuju, dan mereka memutuskan untuk pergi esok hari. Keesokan harinya, semua pergi. Mereka pergi bersama emban yang bernama Saliwati dan Sagonong. Mereka berjalan berhari-hari menuju tanah kelahiran Eyang Prabudilaya. Setibanya di perbatasan Priangan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Dinda, lebih baik kita bermalam di sini saja. Hari sudah mulai gelap. Kita lanjutkan perjalanan esok hari. Kalian beristirahatlah. Aku akan tirakat terlebih dahulu. Kedua istri Eyang Prabudilaya memilih untuk mengobrol. Keduanya membicarakan sikap suami mereka yang dingin dan tidak romantis. Keduanya kemudian merasa sakit hati karena tidak diperhatikan oleh suaminya. Suami mereka lebih mengutamakan berdakwah. Mereka merasa dibiarkan oleh suami mereka hingga muncullah niat jahat dari keduanya. Sementara itu, Eyang Prabudilaya yang melakukan tirakat kemudian tertidur.
Para emban pun sudah tertidur karena kelelahan. Di malam yang hening itu, kedua istri Eyang Prabu Dilaya melancarkan kejahatan mereka. Terdengar suara takbir yang diucapkan Eyang Prabu Dilaya. Setelah itu, tidak ada lagi suara apapun selain suara jeritan kedua emban yang melihat tubuh Eyang Prabu Dilaya yang sudah tidak bernyawa. Kedua istrinya kemudian memerintahkan para emban untuk membantu mereka menguburkan jasad Eyang Prabu Dilaya. Di malam itu juga mereka menggotong jasad Eyang Prabu Dilaya sambil mencari tempat yang terpencil untuk menguburkan jasad suami mereka. Darah yang menetes dari tubuh Eyang Prabu Dilaya membuat tanah menjadi merah, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Ciberem. Kemudian di tengah perjalanan tandunya patah dan jasad terjatuh ke tanah. Mereka pun memangku jasad suami mereka yang terjatuh di tanah, dan daerah itu dikenal dengan nama Mangku Bumi. Setelah berjalan ke daerah yang baru, kedua emban jongkok karena kelelahan. Dikenallah tempat itu dengan nama Nagrog. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang sejuk. Mereka beristirahat sejenak sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama Maniis. Mereka berjalan lagi ke arah barat hingga menemukan sebuah bukit. Mereka menguburkan jasad Eyang Prabu Dilaya di sana. Karena mereka khawatir pada emban akan menceritakan kejadian ini, mereka pun menghabisi para emban. Akhirnya, Sekar, Kalembong, dan Sembah Dalem memutuskan untuk berpisah. Keduanya mengambil jalan yang berbeda. Di tempat lain, Ibunda Ratu yang merupakan ibu dari Eyang Prabu Dilaya merasakan firasat buruk terjadi kepada anaknya. Ia pun melakukan tirakat dan mendapatkan petunjuk. Carilah aku di bukit yang bersinar, di sanalah aku ada. Keesokan harinya, bersama dua pengawal, Ibunda Ratu mencari bukit yang dimaksud. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia menemukan bukit yang bersinar. Ia menemukan kuburan anaknya dan dua kuburan lain di samping kuburan anaknya. Ia menangis tanpa henti. Air matanya mengalir dengan deras sehingga membanjiri area tersebut dan membentuk sebuah danau. Kemudian ia memerintahkan dua pengawalnya menjaga danau dan makam anaknya. Berubahlah kedua pengawal itu menjadi ikan mas dan ikan gabus yang dikenal dengan nama Silayun dan Si Kokol. Ibunda Ratu bersumpah, barang siapa mengganggu dan merusak area danau, maka ia merusak makam anaknya. Barang siapa yang melakukan itu akan mendapatkan ganjaran dari Silayun dan Si Kokol.